Selamat datang di channel Meja Belajar Akira. Kali ini kita akan membahas soal tes karakteristik pribadi atau TKP. Pastikan kamu simak baik-baik setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Teknologi baru sudah tersedia, dan perusahaan Anda masih menggunakan cara lama. Apa akan Anda lakukan? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban C, yaitu berdiskusi dengan pimpinan agar menggunakan teknologi baru. Penjelasannya adalah pilihan jawaban C lebih efektif, karena sebaiknya kita kasih tahu kepada atasan terlebih dahulu, karena dialah berhak memberikan keputusan nantinya, apakah mau dipakai atau tidak. Kita sebagai karyawan tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan seenaknya. Anda ketua tim, di mana ada salah satu anggota Anda mulai kerja tidak benar, dan selalu lewat deadline. Untuk mengatasinya Anda akan poin tertinggi ada pada pilihan jawaban A, yaitu mengingatkan pegawai yang bersangkutan tentang tanggung jawab dan komitmen. Penjelasannya adalah pilihan jawaban A lebih efektif dengan memberikan atau mengingatkan pegawai tentang pentingnya arti tanggung jawab suatu pekerjaan dan sebuah komitmen, melatih kemampuan menggerakkan serta mengkoordinir orang lain. Seorang ketua perlu tegas dan disiplin. Selsin itu balik lagi ke konteks soal, ada kata mulai kerja tidak benar, dan selalu lewat deadline, berarti sebelumnya, kerjanya baik-baik aja, bisa saja, sekarang dia lagi banyak masalah, contoh, atau ada masalah keluarga, atau masalah pelik keuangan, selaku ketua tim, pantasnya kita ingatkan dia lagi, tentang tanggung jawab, dan komitmen, berhubungan dengan profesionalisme dalam bekerja. Setelah itu, baru kita kasih semangat. Itu sih sedikit enggaknya kapasitas seorang ketua, mengingatkan, mendorong, atau mensupport anggota tim. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu, ada juga yang sangat aktif mengkritik, dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda, sikap Anda. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban C, yaitu bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. Penjelasannya adalah topik kemampuan mengendalikan diri, indikator kesadaran diri, dan bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan agar tujuan tercapai. Kita harus bersifat terbuka dan tidak mudah tersulut emosi jika ada orang lain yang mengkritik kita. Terkadang kritikan bisa menjadikan Anda menjadi orang yang lebih baik dan evaluasi diri. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoaks di media sosial, yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi, berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban D, yaitu mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Penjelasannya adalah topik teknologi informasi dan komunikasi. Kita harus pintar dalam bermedia sosial, karena hal ini juga memudahkan kita untuk saling berinteraksi dan memberikan kemudahan untuk permasalahan di atas, bisa dengan mengecek sumber berita yang teruji kredibilitasnya. Berpindah-pindah pekerjaan adalah hal yang wajar.
Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban C, yaitu, saya tidak berpendapat bahwa karyawan harus setia terhadap perusahaannya. Penjelasannya adalah, pilihan jawaban C lebih efektif. Kenapa kita antusias banget jadi CPNS? Itu tadi balik ke soal, kenapa pindah? Karena kita nyari yang pasti, pasti masa depannya, pasti hari tuanya, pasti jaminan kesehatannya. Jadi, selama kita merasa pekerjaan itu masih belum menjanjikan untuk masa depan, tidak salah kita mencari yang lebih pasti. Contohnya saya sendiri, saya udah kerja ini sekarang, tapi kalau saya lulus ASN, jelas saja saya tinggalkan pekerjaan saya sekarang, karena itu tadi, semua mencari yang pasti. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintahan, hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja, karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan, untuk menjenguk orang tua suami atau istri Anda, yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun tiba-tiba, Anda diajak atasan Anda, untuk menemaninya ke kantin untuk mengobrol mengenai pekerjaan, dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang akan Anda lakukan? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban A, yaitu menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Penjelasannya adalah topik profesionalisme dalam bekerja, indikator tanggung jawab, dan kesadaran diri akan peraturan yang ada. Anda dihadapkan pada masalah tugas yang harus selesai sebelum Anda cuti, lalu atasan Anda mengajak ke kantin untuk membicarakan kerjaan sekaligus makan. Selesaikan pekerjaan kita. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru, dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain, mereka merasa kebingungan, dan mereka semua juga belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban B, yaitu, kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut, sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya, dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Penjelasannya adalah, topik jejaring kerja dan kemitraan, indikator saling memahami, keaktifan dalam bekerja sama, memberikan kontribusi, agar tujuan tercapai. Ada tugas yang belum dipahami oleh tim, di sini kita dituntut untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim kita, untuk mencari langkah paling efektif dan efisien, agar tujuan tercapai, maka opsi yang tepat adalah B. Suatu hari, saya dan teman-teman bersepakat untuk pergi ke perpustakaan kota bersama, guna mencari buku untuk mengerjakan tugas sekolah. Saya dan seorang teman saya, sudah menunggu selama 1 jam di tempat yang disepakati. Namun, ada dari 2 orang teman saya yang datang terlambat, dan mengatakan bahwa mereka membantu seorang ibu-ibu yang keserempet mobil, dan si pengemudi mobil tersebut meninggalkannya begitu saja. Maka yang akan saya lakukan adalah, poin tertinggi ada pada pilihan jawaban D, yaitu, menyuruh mereka untuk duduk, dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan kondisi mereka. Penjelasannya adalah, topik orientasi terhadap orang lain, kepedulian, dan empati terhadap orang lain, tidak menganggap acuh setiap orang, memahami kondisi orang lain, teman yang sedang terkena musibah. Untuk memenuhi target kantor Anda, agar setiap pegawai mengikuti pelatihan minimal sekali dalam 1 tahun. Atasan Anda meminta Anda untuk mengikuti pelatihan yang tengah dibutuhkan oleh kantor, namun tidak sesuai dengan bidang yang Anda kerjakan, dan biaya pelatihan tersebut sangat mahal. Dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada akhir tahun, hanya sebagian dari biaya pelatihan tersebut yang bisa dibayarkan oleh kantor, sehingga sikap Anda atas pelatihan ini adalah
Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban D, yaitu mencoba berbicara dengan atasan untuk mencari pelatihan lain pada bidang yang sama, namun dengan biaya yang lebih terjangkau, sehingga seluruhnya bisa diganti oleh kantor. Penjelasannya adalah pilihan jawaban D lebih efektif karena belajar di luar bidang, itunya nambah ilmu dan wawasan, dan kantor cuman membiayai sebagian. Jika tetap menggunakan pelatihan itu, makanya disarankan untuk nyari bentuk pelatihan mirip, tapi dengan biaya lebih murah, supaya bisa ditampung sama kantor sepenuhnya. Awal tahun ini, Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama, dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian, Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun, Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan. Mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres jika pulang bekerja. Tapi, dengan tinggal di pinggiran kota, membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban A, yaitu mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota, yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Penjelasannya adalah topik kemampuan beradaptasi, indikator mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, serta bersifat menerima perubahan sebagai sebuah tantangan. Permasalahan pada soal, Anda merasa bahwa tinggal di daerah pinggiran tidak mengenakan, karena serba banyak kekurangan, namun, hal ini memudahkan untuk akses ke tempat kerja. Solusi yang tepat adalah, opsi A, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota, yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda, menunjukkan bahwa Anda seorang yang mampu beradaptasi dengan suasana baru. Sebagai peserta lomba, dalam hari ulang tahun perusahaan di tempat saya bekerja, yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban D, yaitu tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Penjelasannya adalah topik semangat berprestasi, indikator semangat kompetisi, dan menggerakkan usaha untuk sukses. Sebagai peserta lomba, Anda tentu harus memberikan penampilan terbaik Anda untuk perusahaan dengan menjadi juara. Hal ini menunjukkan Anda karyawan yang semangat, penuh semangat dalam berkompetisi, mengerahkan usaha semaksimal mungkin. Anda seorang staf admin utama, yang menerima data dari masing-masing staf admin dari seluruh divisi, untuk dilaporkan kepada seluruh jajaran manajer. Suatu ketika, Anda dinyatakan salah, dalam mengirimkan data laporan oleh salah seorang manajer, karena ada data dari staf admin divisi lain yang belum terhitung, dan di lain pihak, Anda mengonfirmasi staf admin yang disebutkan, namun, staf admin divisi lain itu sendiri, tidak menyadari bahwa laporan yang ia kirim kepada Anda, kurang akurat, dan meminta maaf kepada Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban A, yaitu meminta maaf kepada manajer tersebut atas kurang akuratnya data yang dikirim, lalu berjanji mengirim revisi laporan, dan memberitahu staf admin tersebut bahwa data yang ia kirim itu salah, dan menunjukkan kesalahannya, yang menyebabkan laporan akhir yang Anda laporkan ke manajer juga salah. Penjelasannya adalah pilihan jawaban A, lebih efektif, karena minta maaf, dan juga menegur kepada yang melakukan kesalahan, dengan menunjukkan bukti. Agar tidak terulang kembali dan lebih teliti. Anda adalah pegawai yang disiplin terhadap waktu. Ketika Anda di jalan, Anda sedang menemui remaja sekolah tawuran, sedangkan Anda dikejar waktu.
karena atasan Anda akan mengadakan rapat dadakan, yang sangat penting, yang tidak bisa ditinggalkan, dikarenakan akan membahas hal yang sangat penting, apa yang Anda lakukan. Poin tertinggi, ada pada pilihan jawaban E, yaitu, foto tawuran, dan upload ke media sosial. Penjelasannya adalah, pilihan jawaban E lebih efektif, karena opsi A, sampai D, merugikan buat kitanya. Pilihan jawaban E, tepat, biar semua tahu kelakuan-kelakuan anak-anak remaja saat ini, dan dengan kita mengupload foto-foto tawuran itu, bisa dikasih tahu kepada pihak berwajib. Dalam suatu kerja tim, Andi ditunjuk sebagai koordinator tim Anda. Setelah sekian lama, Anda dan teman-teman tim merasa Andi tidak mampu mengatur kinerja tim sesuai jadwal pengerjaan yang Anda lakukan. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban B, yaitu menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Penjelasannya adalah pilihan jawaban B lebih efektif karena B itu namanya teamwork. Atasan tidak bisa mengatur anak buah. Nah, anak buah setidaknya membantu atasan supaya bisa bekerja sama satu dengan lainnya, jadi saling bantu satu sama lain, serta bisa anggotanya mangatin koordinator, atau sebaliknya, kan dalam tim. Yang penting pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu secara tim. Saya merupakan salah satu junior di sebuah perusahaan terkemuka. Pada era sekarang ini, perusahaan mengharuskan merubah sistem kerja, menggunakan IT, mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama, dan aktivitas lainnya yang dapat dijalankan dengan IT. Saya mendapati bahwa senior di tempat saya masih tetap menggunakan non-IT, padahal perusahaan telah memberikan instruksi untuk menggunakan IT dalam aktivitas perusahaan. Apa yang akan Anda lakukan? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban A, yaitu membantu senior dalam bekerja, yang mengharuskan penggunaan IT jika tidak sibuk. Penjelasannya adalah topik kemampuan mengendalikan diri, indikator bersikap dewasa, dan mengendalikan tindakan yang dapat membuat ketidaknyamanan dalam berhubungan. Kita harus posisikan diri kita sebagai junior, maka opsi jawaban yang paling tepat adalah A. Untuk opsi C D, terkesan menggurui, dan itu bukan tugas Anda sebagai junior, tapi seharusnya atasan yang memerintahkan. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban D, yaitu menerima dan menanggapi keluhan, sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Penjelasannya adalah orientasi pelayanan, menerima dan menanggapi adalah prosedur standar resepsionis. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan, serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin pada perusahaan tersebut adalah poin tertinggi ada pada pilihan jawaban C, yaitu memberi memotivasi dan diklat seluruh anggota atau karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi.
penjelasannya adalah topik kemampuan mengkoordinir dan menggerakkan orang lain, indikator katalisator dalam organisasi, memberikan dukungan terhadap bawahan, permasalahan penggunaan teknologi informasi tidak membawa perubahan pada kinerja. Dalam hal ini, sebagai pemimpin, Anda harus mencari tahu penyebabnya, karena pada sifatnya, teknologi informasi pasti mempercepat proses kerja, mungkin karyawan belum mahir dalam teknologi, sehingga opsi yang memberikan solusi adalah C. Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas luar negeri. Setelah lulus, Anda berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti. Namun, setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda berkali-kali, mereka tidak memberikan dukungan, dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan, sedangkan Anda sendiri lebih suka pekerjaan yang bebas tanpa harus diatur orang, dan pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap harinya. Sikap Anda. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban E, yaitu memantapkan diri Anda sendiri, dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Penjelasannya adalah topik semangat berprestasi, indikator mau mencoba hal-hal baru untuk kemajuan, giat dan tekun, serta semangat dan memantapkan diri, dan fokus, maka sukses akan menghampiri, dengan memantapkan diri Anda sendiri, dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Salah seorang rekan kerja Anda mengajak Anda untuk menggunakan salah satu media penyimpanan awan yang disediakan oleh pihak ketiga untuk mendukung tugas-tugas kantor. Namun, Anda menyadari bahwa media penyimpanan dari pihak ketiga rentan dengan kebocoran informasi. Hal apa yang akan Anda lakukan? Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban B, yaitu mengusulkan kepada bagian teknologi dan informasi untuk menyediakan media penyimpanan awan internal yang bisa digunakan oleh semua pegawai. Penjelasannya adalah pilihan jawaban B lebih efektif, karena dengan menerima itu bisa berpengaruh pada kebocoran data perusahaan lebih berbahaya. Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan si klien. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh. Sikap Anda. Poin tertinggi ada pada pilihan jawaban E, yaitu membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Penjelasannya adalah topik kreativitas dan inovasi, menguji cara berpikir kita untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mudah dimengerti, dan poin-poin penting, serta tidak membuat orang bosan, menggunakan bahasa yang baik dan juga pemilihan kata yang tidak bertele-tele, agar mudah dipahami, serta tidak memuat banyak tulisan.